Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya di channel Kunci Jawaban. Kali ini kita akan membahas buku Pena 5D dengan judul tema 9, yaitu dengan judul benda-benda di sekitar kita. Kali ini kita akan membahas sub tema yang ketiga di halaman 172. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan bahwasanya semua jawaban saya yang nanti saya akan berikan adalah berdasarkan informasi dari buku Pena itu sendiri, dan sebagian adalah pendapat terbaik saya dan juga sumber dari buku lain atau juga dari internet. Jadi kemungkinan jawaban pada soal-soal yang bersifat pendapat akan sedikit berbeda. Lanjut kita ke bahasa Indonesia nomor 1. Berikut yang termasuk unsur dalam sebuah iklan elektronik dalam media radio adalah jawabannya C, yaitu disampaikan dalam bentuk audio. Nomor 2, contoh iklan layanan masyarakat adalah jawabannya bahaya narkoba dan pentingnya imunisasi, dan masih banyak lagi. Nomor 3, kalimat yang digunakan dalam iklan harus bersifat persuasif. Artinya, jawabnya saya agak panjang. Mungkin jawaban pendeknya adalah menarik. Tapi kalau dalam buku yang saya lihat di depan tadi, silakan ditulis adik-adik panjang. Kalimat pada iklan harus membuat, saya ulangin. Kalimat pada iklan harus membuat pembaca tertarik dengan produk yang diiklankan. Dalam kurung menarik. Nomor 4, tuliskan ciri-ciri iklan elektronik dalam media radio. Jawabannya panjang adik-adik. Silakan dicatat. Berupa penggambaran produk dengan jelas melalui kata-kata, koma, musik, koma, maupun efek suara, koma, tidak memiliki gambar atau video, koma, disampaikan dalam waktu singkat, koma, menggunakan bahasa formal atau informal, koma, kalimat singkat, padat, dan menarik. Oke, sekarang kita ke nomor yang kelima. Tuliskan keunggulan dari iklan elektronik dalam media televisi. Jawabannya adalah iklan menggunakan gambar bergerak dan suara atau audio, sehingga lebih mudah diingat dan dipahami. Sekarang kita ke IPA. Nomor 1 ada karbon, nomor 2 karbon dioksida, nomor 3 asam cuka, nomor 4 emas murni, nomor 5 air cuka, nomor 6 oksigen. Kelompok unsur dan senyawa secara berurutan jawabannya adalah yang C, yaitu kalau yang unsur itu 146, nomor 1 yaitu karbon, 4 emas murni, dan 6 oksigen. Kemudian untuk senyawanya adalah 2, 3, 5. Nomor 2, campuran yang tidak menyisakan endapan pada bagian dasarnya dan tercampur sempurna dinamakan, jawabnya adalah campuran homogen. Nomor 3, air yang bercampur tepung tapioka saat terlarut sempurna, tetapi setelah didiamkan selama 10 menit muncul endapan tepung pada bagian dasar gelas. Hal ini menunjukkan campuran tersebut adalah, jawabnya campuran heterogen. Campuran heterogen. Nomor 4, bagaimana hasil dari campuran air hangat dengan gula pasir? Jelaskan. Jawabannya adalah, campuran air hangat dan gula pasir akan menghasilkan campuran homogen, karena gula pasir akan larut dalam air hangat. Nomor 5, tuliskan contoh campuran homogen dan heterogen dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebutkan dulu yang pertama, campuran homogen, yaitu contohnya air hangat tambah gula atau air hangat dan gula. Yang kedua, air hangat tambah garam. Yang ketiga, air tambah tinta atau pewarna. Itu yang homogen. Kalau yang heterogennya contohnya banyak. Bubur kacang hijau itu campuran heterogen. Rujak itu juga campuran heterogen. Sayur sup, es dawet, air dengan minyak itu juga termasuk campuran heterogen. Banyak ya adik-adik. Oke, sekarang IPS. Nomor 1, Pak Rudi mempunyai peternakan ulat sutra. Ulat sutra dibudidayakan untuk diambil benangnya. Pak Rudi menjual benang sutra kepada pemilik industri pakaian. Berdasarkan kegiatan ekonominya,
Pak Rudi disebut sebagai? Jawabannya A, produsen. Sekarang kita nomor 2. Jenis usaha jasa mengutamakan A, keahlian. Menanam padi di sawah termasuk jenis usaha di bidang pertanian. Nomor 4, tukang cukur rambut adalah contoh usaha di bidang jasa atau pelayanan. Nomor 5, tuliskan contoh sikap menghargai usaha orang lain yang sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kita bisa lakukan ya, adik-adik. Jawabnya banyak. Mungkin salah 3-nya adalah memberi upah sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan atau kegiatan ekonomi yang telah dilakukan. Kemudian memuji dan membeli produk yang sudah dibuat. Yang ketiga, tidak mencela produk yang telah dibuat. Itu menurut saya. Sekarang kita beralih ke PPKN. Nomor 1, contoh kegiatan yang mencerminkan kerukunan di lingkungan masyarakat adalah jawabannya. Saya banyak kerja bakti, gotong royong, ronda malam. Nomor 3, kenyamanan hidup dalam masyarakat perlu kita jaga, lestarikan, dan tingkatkan. Nomor 3, mengapa kerukunan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat? Jawaban saya, agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan nyaman, dan persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Agar kehidupan masyarakat menjadi aman dan nyaman, dan persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nomor 4, jelaskan cara kita menghadapi berbagai perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Caranya silakan ditulis, saling menghargai dan menghormati. Yang kedua, memiliki sikap toleransi. Yang ketiga, mau bekerja sama dan tolong menolong. Nomor 5, tuliskan contoh usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Ini jawabannya ada di bukunya adik-adik kalau mau lengkap. Tapi saya sudah rangkum intinya apa. Yang pertama, menjamin hak masyarakat dalam memeluk agama dan beribadah. Yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan. Yang ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Sekarang tadi sudah ya nomor 5. Ke SBDP. Nomor 1, berikut yang merupakan karya seni rupa 2 dimensi adalah C, kain batik. Nomor 2, kunyit merupakan bahan alam yang bisa digunakan untuk pembuatan pewarna. Berwarna apa? Jawabnya C, kuning. Gambar batik berikut menggunakan teknik membatik jumputan, artinya, silakan dicatat adik-adik, batik yang dikerjakan dengan cara diikat dan dicelup dengan warna. Nomor 4, tuliskan fungsi alat dan bahan berikut saat membuat batik. Yang pertama, kelereng atau kerikil atau uang koin itu gunanya adalah, silakan ditulis, untuk bahan pengisi untuk membantu terciptanya suatu motif. Itu semuanya ada di buku. Kemudian yang B, karet gelang atau tali rafia berguna untuk mengikat bagian-bagian kain yang tidak ingin diberi warna. Yang C, pewarna berguna untuk memberi warna pada kain batik sehingga menghasilkan suatu gabungan warna yang baik. Dan yang D, lilin malam berguna untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena pewarna. Nomor 5, apa yang membuat Indonesia memiliki karya seni rupa yang beragam? Jelaskan. Jawabannya adalah karena setiap daerah memiliki ciri khas seni rupa daerah yang memengaruhi corak tradisional pada karya seninya. Gampang ya adik-adik ya, semoga terbantu ya adik-adik. Sampai di situ aja adik-adik kita belajarnya. Kelas 5, Bu Pena 5D, tema 9, benda-benda di sekitar kita, sub yang ketiga. Semoga membantu, jangan lupa diingat-ingat pelajarannya, diulang-ulang. Kemudian kalau bermanfaat jangan lupa di subscribe,
di like dan di komen, siapa tahu saya ada salah ucap. Kemudian di share ke teman-teman yang masih kesulitan dalam mengerjakan buku pulpena ini. Oke, sampai di situ aja. Goodbye.